Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hai hai, apa kabarnya di rumah? Alhamdulillah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami, Ustazah Yuyun dan Ustazah Aziza di pembelajaran tematik tema 3C. Alhamdulillah di pembelajaran tema 3A dan 3B kemarin kita sudah belajar banyak hal ya teman-teman ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita dan menambah pahala untuk kita semuanya. Amin. Nah teman-teman, alhamdulillah di pembelajaran tema 3C subtema 1 ini teman-teman di pembelajaran PKN akan belajar tentang musyawarah. Nah, apa sih itu musyawarah? Nanti akan kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Tetap fokus melihat dan mendengarkan videonya. Nah, sebelum kita mulai mengetahui arti dan lain-lainnya tentang musyawarah, kita harus tahu dulu nih teman-teman, tujuan kita belajar materi tentang musyawarah itu untuk apa sih ya? Nah, musyawarah itu akan sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Tujuan kita mempelajari materi musyawarah ini adalah agar kita tahu nih teman-teman arti pentingnya musyawarah. Nah, selain mengetahui arti pentingnya musyawarah, tujuan yang kedua adalah agar kita nih Ustazah dan teman-teman semua mengetahui pentingnya sikap saling menghargai, karena nanti akan berkaitan tuh musyawarah dengan sikap saling menghargai ini. Oke teman-teman, sudah siap mengupas materinya? Alhamdulillah, semangat! Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, musyawarah. Musyawarah berasal dari bahasa Arab yang bunyinya adalah syuro, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah berunding. Nah, musyawarah pengertian secara bahasanya adalah membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya arti dari musyawarah itu apa? Ya, musyawarah adalah membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan atau dinamakan dengan mufakat. Nah, teman-teman, musyawarah itu akan kita dapatkan kesepakatan teman-teman. Kesepakatan tersebut harus diikuti dan dijalankan oleh semua anggota musyawarah tersebut. Misalnya, kita mau menentukan siapa ketua kelasnya. Kan itu berarti musyawarah ya teman-teman ya. Kita mau menentukan siapa yang akan jadi ketua kelas dan lain-lainnya. Anggotanya siapa? Anggotanya itu orang yang ada di kelas itu. Nah, jika sudah didapatkan hasilnya, siapa yang menjadi ketua kelas, bendahara, dan sekretaris, berarti semua anggota musyawarah tadi harus sepakat dan harus menjalankan apa yang sudah disepakati. Nah, teman-teman, dari pengertian musyawarah tadi dapat kita simpulkan tujuan musyawarah itu adalah yang pertama untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, teman-teman. Jadi yang awalnya belum sepakat nih, tadi siapa ketua kelasnya belum ada yang sepakat kan? Nah, karena ada musyawarah jadi sepakat. Yang awalnya kita punya permasalahan di kelas, permasalahannya adalah belum adanya ketua kelas. Nah, karena adanya musyawarah, jadi semuanya sudah terselesaikan dengan baik. Nah, setelah kita mengetahui tujuan musyawarah, sekarang kita harus tahu nih teman-teman, kapan sih kita harus melakukan musyawarah itu? Yang pertama itu ketika kita harus mengambil keputusan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, ketika kita menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri gitu. Jadi contohnya yang seperti yang tadi ya, pemilihan ketua kelas apa segala macem gitu ya. Itu kan butuh keputusan bersama-sama. Nggak bisa terus di kelas 3A yang memutuskan yang jadi ketua kelas satu orang, itu tidak bisa. Jadi harus
bersama-sama menyelesaikan. Makanya diadakan musyawarah gitu ya teman-teman ya. Nah, alasan yang kedua adalah ketika kita menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri, contohnya yang tadi, lagi-lagi masalah ketua kelas tidak bisa diselesaikan hanya contohnya Deden aja nih, pokoknya aku putusin yang jadi ketua kelas adalah Azma, nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita harus menyelesaikan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih teman-teman, sikap apa sih yang harus kita miliki saat kita mau musyawarah itu? Yang pertama, semua peserta musyawarah harus berbicara dan mengajukan pendapat dengan sopan. Tidak boleh marah-marah, menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, mampu mengendalikan diri dan emosi. Jadi, kalau ada pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan kita tidak boleh marah ya, itu. Kemudian yang ketiga, mematuhi peraturan musyawarah. Pastinya sebelum musyawarah dimulai akan ada peraturan-peraturannya. Misalnya, yang pertama tidak boleh selama musyawarah berlangsung tidak boleh sambil tiduran. Yang kedua, tidak boleh sambil makan dan minum. Yang ketiga, tidak boleh menyela pembicaraan atau argumen atau pendapat orang. Nah, itu misalnya adalah apa teman-teman, peraturan musyawarah. Kemudian peraturan atau sikap yang harus kita miliki yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, itu wajib ya teman-teman ya, wajib dipunyai, menghargai pendapat orang lain. Jika ada teman kita yang berpendapat, contohnya ya, contohnya nih ketua kelas tadi gitu. Contohnya Deden menunjuk Azma sebagai ketua kelas. Ternyata Afi bilangnya gini, kalau aku maunya yang ketua kelasnya milihnya Hilal umpama. Nah, Deden harus memahami atau apa teman-teman, menghargai pendapat Afi seperti itu. Jadi nanti akan di musyawarah itu akan disepakati, atau jika di musyawarah itu tidak terselesaikan maka akan diadakan voting. Nah, ketika diadakan voting, pastinya akan ada suara yang banyak, akan ada suara yang sedikit. Maksudnya suara yang banyak itu maksudnya ada yang milihnya itu kebanyakan milih Azma umpama, atau kebanyakan milihnya Hilal umpama. Nah, salah satu dari mereka kan pastinya suaranya yang milih yang salah satunya pasti yang milih ada yang banyak. Nah, itu kita hargai. Contoh umpama Afi, ternyata suaranya terbanyak itu suaranya Azma. Nah, berarti Afi harus menghargai. Oh iya, ternyata menang Azma. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Sikap yang terakhir adalah menerima hasil musyawarah. Setelah tadi voting, pemilihan ketua kelas tadi kan di voting. Ternyata pemenangnya Azma umpama. Nah, kita harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Siapapun pemenangnya insya Allah terbaik. Gitu ya teman-teman ya. Itu sikap yang harus kita miliki saat musyawarah berlangsung. Nah, setelah kita mengetahui sikap yang harus kita miliki saat musyawarah, sekarang kita mengetahui juga nih teman-teman, harus mengetahui cara mengemukakan pendapat. Yang pertama adalah dipikirkan dahulu apa yang akan kita sampaikan. Jadi nggak langsung bersuara, nggak langsung berbicara, tapi kita pikirkan dulu. Oh ternyata mungkin bahasa aku kurang bagus, jadi dirubah gitu. Kemudian yang kedua, meminta izin untuk menyampaikan pendapat dan menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya misal mau ke kamar mandi waktu musyawarah berlangsung, misal harus meminta izin kepada yang ada di situ, umpama Ustazah mau BAK dulu ya gitu. Terus yang ketiga teman-teman, tidak memaksakan pendapat diterima. Nah itu teman-teman ya, itu cara mengemukakan pendapat saat musyawarah. Nah, setelah kita tahu cara mengemukakan pendapat, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana ciri-ciri musyawarah yang benar. Jadi, musyawarah yang kita laksanakan itu udah benar apa belum ya? Nah, ciri yang pertama, dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Jadi, musyawarah itu untuk kepentingan bersama gitu ya, bukan untuk kepentingan satu orang.
Kemudian yang kedua, masalah dapat terselesaikan dengan cepat. Jadi masalah-masalahnya dapat terselesaikan dengan cepat, yang awalnya nggak ada ketua kelas jadi ada. Kemudian yang ketiga, berlatih menghargai pendapat orang lain. Nah, itu ciri-ciri musyawarah yang benar. Jadi kita bisa berlatih nih teman-teman menghargai pendapat-pendapat orang lain. Nah, sekarang kita akan mengetahui musyawarah itu biasanya dilakukan di mana aja ya. Yang pertama, musyawarah di sekolah. Biasanya dilakukan ketika ada pemilihan ketua kelas, pembagian tugas piket, kemudian menentukan peraturan kelas. Nah, itu biasanya dilakukan dengan cara musyawarah. Siapa pesertanya? Pesertanya ya orang-orang yang ada di dalam kelas itu. Itu peserta musyawarah. Nah, selain di sekolah, musyawarah juga biasa dilakukan di masyarakat, teman-teman. Untuk apa biasanya musyawarah dilakukan? Yang pertama, pemilihan ketua RT dan RW. Biasanya sebelum pemilihan akan ada musyawarah terlebih dahulu. Nah, pemilihannya pun itu dinamakan dengan musyawarah. Kemudian yang kedua, membahas pembangunan sarana dan prasarana kampung. Contohnya jalannya rusak atau apa. Nah, itu dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, penentuan kegiatan RT atau RW. Biasanya ketika ada acara-acara besar misalnya 17 Agustus dan lain-lain, biasanya akan diadakan musyawarah terlebih dahulu di RT untuk membahas tentang apa? Lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan. Seperti yang kemarin kita sudah belajar ya, Edo, Manda, dan Maula melakukan musyawarah ya teman-teman ya. Nah, selain di sekolah dan di masyarakat, musyawarah juga bisa dilakukan di keluarga, teman-teman. Biasanya kita musyawarah itu ketika apa? Ketika menentukan waktu belajar dan bermain. Misalnya papa ngajak musyawarah nih gitu. Papa tanya, Kak Askia belajarnya mau dari jam berapa sampai jam berapa, mainnya mau dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu adalah musyawarah di keluarga. Yang kedua, biasanya kita menentukan waktu dan tempat berlibur. Contohnya umpama Zira mau berlibur pekan ini kemana ya? Nah, Zira harus diskusiin atau dimusyawarahkan dengan papa dan mamanya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, menentukan tugas dan bagian membersihkan rumah. Biasanya di waktu libur, teman-teman akan diminta bantuan mamanya kan? Iya, ataupun nggak hanya di waktu libur, biasanya mungkin Akila Syafika mau membersihkan mana? Kamar mandi. Terus adiknya Syafika mau bersihin halaman. Nah, itu biasanya dimusyawarahkan bagian-bagian tugas yang mana yang harus dikerjakan. Dan pastinya masih banyak lagi ya kegiatan-kegiatan yang butuh dimusyawarahkan di rumah bersama ayah dan bundanya. Nah, teman-teman semuanya, sekarang Ustazah mau ngasih tahu nih teman-teman bahwa pelaksanaan musyawarah itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu masuk ke dalam sila keempat ya teman-teman ya, musyawarah ya. Terus sila keempat itu mempunyai lambang apa teman-teman? Iya, mempunyai lambang kepala banteng. Gitu ya teman-teman ya. Jadi musyawarah masuk ke dalam pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, kesimpulan yang akan kita dapatkan setelah kita belajar musyawarah ini, ketika kita mendapati masalah atau apapun itu yang tidak bisa diselesaikan sendiri, maka kita bisa melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan atau jalan keluar bersama-sama. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.